Selamat pagi, salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku yang terkasih melalui Logos YouTube kanal HKBP Limo. Firman Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini melalui renungan kita yang tertulis di Imamat 19 ayat 2. Demikian bunyinya. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian firman Tuhan. Kasih Allah Bapa yang selalu menyapa umatnya ataupun mengingatkan umatnya supaya di dalam perjalanan kehidupan ini jangan lupa untuk menjaga kekudusan hidup. Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, banyak godaan atau rintangan yang kita lalui yang dapat menggoyahkan kehidupan atau iman percaya kita. Sama halnya ketika bangsa Israel akan meninggalkan tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Selama di perjalanan, rintangan mereka lewati. Berbagai macam godaan atau rintangan mereka lewati. Disitulah Allah selalu mengingatkan bangsa Israel supaya jangan terpengaruh atau goyah kepercayaannya dengan apa yang mereka lihat. Karena mereka berjumpa dengan bangsa yang menjadikan patung untuk disembah, yang mereka anggap itu sebagai dewa-dewa bangsa itu. Allah tidak mau dianggap sama dengan ilah-ilah mereka. Maka untuk menjaga kekudusan bangsa Israel, Allah menyampaikan aturan-aturan atau hukum melalui Nabi Musa. Dengan tujuan supaya bangsa Israel selalu hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang terkasih dan juga saya sendiri, dalam kehidupan kita sehari-hari, panjang jalan, panjang cerita, banyak godaan dan banyak rintangan yang akan kita lalui, sama halnya dengan bangsa Israel. Bagaimana caranya supaya kita bisa melampaui jalan yang penuh godaan dan rintangan itu? Supaya renungan pada pagi hari ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat percaya hidup di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang indah ini. Apakah kita akan terpengaruh dengan itu semuanya? Ataukah kita akan bisa mempengaruhi orang lain supaya hidup dalam kekudusan? Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita jauhkan diri kita dari hawa nafsu kedagingan. Bagi anak-anak muda, jangan pernah melakukan free sex. Jangan membuat gambar apapun di dalam tubuh Anda atau kamu menodai tubuhmu yang dikatakan tato. Jauhkan diri Anda dari emosi yang meluap-luap atau meledak-ledak. Egois, tidak mau tahu akan orang lain. Keserakahan yang tidak pernah peduli dengan orang lain. Coba kita baca Imamat 19 ayat 9 dan ayat 10. Demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Di ayat 10 dikatakan, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing.
Akulah Tuhan Allahmu. Artinya dalam hidup ini kita tidak boleh serakah, hanya mementingkan kebutuhan kita sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Maka saudaraku yang terkasih, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai majelis juga menyampaikan, berpakaianlah selalu dengan rapi dan sopan, yang layak dilihat oleh siapapun. Tidak perlu memakai pakaian-pakaian yang tidak pantas. Iman percaya kita akan menunjukkan kita siapa. Inner beautiful tidak kelihatan dari model pakaian kita. Saudaraku yang terkasih, janganlah nodai kehidupanmu ini dengan meninggalkan aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan Allah, sama halnya yang telah ditetapkan untuk bangsa Israel. Begitu juga kita sebagai orang tua. Allah menuliskan, membuat aturan untuk umat percaya supaya selalu hidup dalam kekudusan. Mari kita arahkan anak-anak kita untuk selalu taat dengan aturan-aturan dari Tuhan dan juga dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama di rumah. Jika mereka melenceng dari aturan yang sudah kita sepakati, maka ada hak kita untuk menegur, untuk mengarahkan mereka. Sebagai makhluk sosial yang beradaptasi dengan berbagai suku, agama, dan ras, saudaraku yang terkasih, kita tidak akan pernah luput dari kekurangan atau ketidaktaatan akan aturan-aturan dari Allah. Saya, saudaraku sekalian, marilah kita meminta pengampunan hanya dari Allah Bapa. Marilah kita hidup kudus, jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa pengasih yang maha kuasa, yang telah mengaruniakan kami kehidupan hingga pada saat ini, selalu kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu. Berkati kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang, supaya kami bisa mengikuti apa yang Tuhan tentukan untuk kami ikuti. Kami bisa taat dengan hukum Tuhan, jauh dari segala godaan-godaan yang dapat merusak kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan anak-anak kami yang tumbuh kembang. Kiranya hikmat yang dari Tuhan yang selalu menemani, menaungi mereka, supaya mereka dapat bertumbuh, dapat bergaul dengan siapapun tanpa meninggalkan aturan-aturan yang dari Tuhan. Bimbing ya Tuhan semua anak-anak kami, supaya mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Dan begitu juga ya Tuhan semua umat-Mu. Berkatilah semua pekerjaan mereka, supaya mereka hidup dengan nyaman dan hidup layak di dunia yang fana ini. Ampuni ya Tuhan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Amin.